Hai guys, welcome to my channel Kintan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangis? Nah, sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kintan EHD yang pastinya bakal selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Yes, Januari 2023 tinggal menghitung hari. Bentar lagi Februari, dan bulan Februari ini adalah bulan penuh kasih sayang karena ada yang namanya Valentine's Day. Gimana guys kalian dalam menjalani bulan Januari ini? Apakah kalian makin bahagia, makin sukses, makin ceria? Semoga segala sesuatunya makin lancar aja ya, amin. Guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi di dunia asrama. Karena asrama ini adalah sebagai jembatan kedua buat gue ya, dalam melebarkan sayap gue sebagai cowok pelangi ketika waktu itu, dan akhirnya terbentuk sebagai sosok Kintan EHD yang kalian kenal guys. Dan asrama itulah juga tempat dimana gue menjumpai berbagai macam cowok, entah seangkatan, kakak kelas, dan juga adik kelas, yang pastinya banyak banget pengalaman yang gue jumpai di sana. Dan beberapa pengalaman yang pernah gue share di channel ini itu belum semuanya guys, mungkin bersekitar 10%-nya aja. Sisanya masih banyak banget sih ya, dan kali ini gue akan mencoba untuk kembali nge-share pengalaman gue bareng Indra, Yogi, dan dua orang temennya yang belum pernah gue share. Bagaimanakah kelanjutannya, seperti apa kisahnya? Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Tinggal di asrama itu buat gue menyenangkan banget guys, apalagi di zaman itu belum secanggih seperti sekarang. Gak ada media sosial pelangi, gak ada lagi yang namanya media untuk gue mengekspresikan diri. Mungkin kalau dibandingkan sama zaman now lebih mudah ya. Zaman-zaman sekarang ini anak-anak sekolah, anak-anak muda, anak kuliahan, pokoknya siapapun itu bisa mendapatkan teman pelangi sejak usia dini dengan mengakses yang namanya sosial media pelangi. Katakanlah Hornet, Blue, dan Wala. Nah gue nggak ada sama sekali guys. Untungnya gue bertemu dengan teman-teman yang menerima gue apa adanya ketika waktu itu, yaitu Yogi dan juga Indra, plus dua orang teman ini. Mereka berdua sangat-sangat welcome sama gue. Sebagai cowok pelangi, gue sangat senang sekali mendapatkan perlakuan yang luar biasa accepted dari mereka semua guys. Nah, di video kali ini gue akan nge-share pengalaman gue bareng dua orang temen yang belum pernah gue share. Karena asal kalian tahu ya, gue ketika di asrama itu sekamar sama 4 orang temen gue. Dan yang baru gue share kalian yaitu sama Indra dan juga Yogi. Masih ingat dong ketika gue pertama kali sama Indra do something, karena apa, seperti apa. Terus juga si Yogi yang akhirnya tahu kalau gue ini cowok pelangi pun atas kejadian apa. Masih ingat dong kalian semua. Nah, kali ini dua orang yang belum gue share kalian akan gue ceritakan guys. Karena at the end mereka berdua pun akhirnya tahu kalau gue ini cowok pelangi. Wow, kok bisa Kim? Gimana ceritanya tuh? Lo belak-belakan ya? Nggak sama sekali. Terus ngapain dong Kim? Mereka semua tahu dari bocoran Indra dan Yogi. Gue kaget sekaget-kagetnya. Gue nggak pernah habis pikir gitu. Orang dua ini tanpa izin, tanpa persetujuan dari gue, menceritakan jati diri gue ke mereka berdua gitu. Kenapa? Kenapa nggak minta izin dulu? Bukannya apa-apa gitu ya, gue kan malu gitu. So imut lu. Jujur li ya, gue tuh kayak ya oke lah gitu. Gue nggak perlu banyak orang tahu tentang gue gitu kan, meskipun udah menjadi rahasia umum, at least di ruang lingkup asrama waktu itu. Tapi ya nggak mesti dibocorin juga dong. Waktu itu gue langsung tanya alasannya sama mereka berdua, kenapa harus cerita sama si Rahmat dan juga si Adi. Oh iya, kalian belum tahu ya. Jadi dua orang temen yang belum gue share ini namanya adalah Rahmat dan juga Adi. Dan dua-duanya pun juga gak kalah keren, gak kalah cakep seperti halnya Indra dan Yogi. Kalau gue boleh urutin ya, tingkat kegantengannya itu adalah nomor 1 tetap Indra, nomor 2 Yogi, 3 Adi, dan keempat Rahmat. Seperti itulah. Waktu itu tiba-tiba nih, ketika lagi ngobrol kita bertiga ya,
habis mereka main futsal sore-sore di balkon atas. Karena gue emang gak pernah ikut main futsal, jadi gue nyamperin mereka berdua. Ujuk-ujuk si Yogi nyeletuk tuh, Kim, apa? Gue bilang gitu kan, tahu nggak, si Rahmat sama si Adi udah tahu loh kalau lo tuh cowok pelangi. Gue kan kaget ya, loh kok bisa? Tahu dari mana gitu kan? Gue kan belum pernah bilang ke mereka berdua gitu. Tuh kelakuan temen lo, kata dia kan, kelakuan suami lo, dia bilang gitu kan. Maksud lo Indra? Iya, siapa lagi? Ketawa tuh dia. Kenapa Dra gitu kan? Lo bilang ke mereka berdua kalau gue cowok pelangi. Ketawa tuh dia ngakak gitu kan. Oh gitu sih, kan gue udah pernah bilang gue nggak mau mereka berdua tahu gitu kan. Gue nggak mau, gue bener-bener kayak kesel di sana guys, karena mereka berdua seolah-olah kayak janjian gitu buat nge-share tentang diri gue ke si Rahmat sama si Adi ini. Dan waktu itu gue sih udah menangkap feeling gitu. Orang dua ini pun udah tahu secara nggak langsung dari gelagat-gelagatnya gitu. Terus gue desak dong si Indra ini. Pokoknya gue pengen tahu kenapa alasan lo sampai lo bilang sama si Rama sama si Adi sekarang juga gitu kan. Please. Ketawa dia kan. Berhenti lo ketawa gitu kan, nggak lucu kata gue. Emang lo pikir gue seneng digituin? Lihat nih, gue nggak ada senang-senangnya gitu kan. Cepetan, kenapa alasannya? Gue bilang gitu. Ya udah, iya Kim sayang, Kim manja. Mulai itu dia. Mulai dengan gaya-gaya dia yang kadang-kadang bikin gue seneng sih digituin. Jadi gini ya, gue dan Yogi ini, enggak loh Kim, dia doang. Alah, kata dia kan, kita berdua kok waktu itu, kata dia kan. Oh jadi janjiannya ceritanya, gue bilang gitu kan. Ya gue sih diajak sama dia Kim, sorry ya, kata dia. Terus gimana gitu kan, gue penasaran soalnya. Jadi si Indra mulai cerita nih, kita pikir mereka berdua harus tahu kalau lo itu cowok pelangi, katanya. Kenapa gitu kan, alasannya apa gitu kan. Loh kita kan sekamar, temen, roommate gitu kan, masa sih nggak saling tahu gitu. Tahu juga mereka juga orangnya baik kok, welcome aja. Bayangin lu nggak pernah main futsal, lu yang tiap hari di kamar mulu gitu kan, terus lu yang kelihatan banget kayak beda dari anak-anak pada umumnya, mereka nggak pernah protes kan. Ya iya sih, gue bilang gitu kan. Makanya di situ gue berinisiatif buat ngasih tahu mereka supaya mereka itu tahu kalau lo itu berbeda dan kalau lo itu cowok pelangi gitu. Itu sih niat gue tuh baik, supaya lo tuh diterima oleh minimal ya serumet lah, kata dia. Gitu ya, gue bilang gitu kan. Terus gimana respon mereka? Ya mereka fine aja sih. Masa sih fine aja? Serius, tanya sama si Yogi tuh. Beneran Gi, gue bilang gitu kan. Iya Kim, kata dia. Mereka malah kayak ketawa-ketawa gitu, kayak nggak nyangka aja. Tapi kalau si Rahmat sih dia udah nebak sih, kata dia. Soalnya berbeda banget kalau lo itu dari semua anak-anak pada umumnya, katanya. Udah nebaknya kayak gimana? Ya berbeda aja lah, kata dia kan. Lo tuh rajin, terus pendiam, terus yang suka yang di kamar terus, jarang olahraga. Jadi udah ada sinyal-sinyal yang aneh aja gitu. Bukan aneh yang gimana-gimana kan, bukan. Jadi nggak umum aja, kata dia gitu. Jadi sekarang mereka berdua udah tahu nih kalau gue cowok pelangi. Udah. Terus sampai mana lo berdua menceritakan tentang gue? Ya kita udah belak-belakan semuanya. Maksudnya belak-belakan gimana? Gue udah sampai nyeritain ke hal-hal yang lebih dari sekedar nyeritain kalau lo seorang cowok pelangi. So, iya, mereka pun udah tahu kalau lo sama kita berdua pernah do something. What? Gitu kan. Gue kaget banget. Kok bisa sih lo sampai segitu belak-belakannya? Ya udahlah, kata dia kan. Toh juga mereka akhirnya juga nggak gimana-gimana juga. Takutnya mereka bocor, nanti kayak lagi gimana. Ya udah, kalaupun bocor ya bocor aja gitu kan, asik-asik aja. Lu mah gitu Dra, gue bilang gitu kan, gak asik lu gitu. Gue kan gak enak nih, takutnya ntar gue malah jadi kayak merasa kecil hati di hadapan banyak orang. Apalagi di asrama kan kebanyakan juga tau sendiri kayak gimana, ruang lingkupnya belum seniornya gitu kan. Ya itulah intinya sih Kim, kita berdua ini menceritakan tentang lo itu ya karena supaya mereka tahu kalau lo ini cowok pelangi. Dan mereka pun semua udah tahu, udah pernah do something juga berkali-kali, apalagi sama gue, kata si Indra gitu kan. Jadi malu deh. Udahlah gak usah malu, kata dia kan, santai aja, tenang, ada kita kok.
Sekarang lu di kamar itu nggak usah lagi merasa kayak gak enak, nggak usah lagi merasa canggung ya, toh kita berempat udah menerima lu apa adanya, titik. Itu sih intinya. Jadi intinya gue sangat sangat kaget, tapi ya lega juga sih setelah pada akhirnya mereka berempat tahu kalau gue ini cowok pelangi. Jujur sih, dua orang ini taunya memang dengan cara bocor ya. Itu sih yang awalnya gue sedikit gak terima, tapi setelah mendengar penjelasan mereka berdua, akhirnya gue pun menerima tentang alasannya. Dan ya sekarang sih gue sangat enjoy dan legowo. Setelah kelar ngobrol di balkon sore hari itu, kita pun pulang ke kamar karena harus mandi seperti biasa, take a bath untuk melaksanakan praying together dan melaksanakan aktivitas malam di asrama. Waktu itu gue mendapatkan surprise yang luar biasa banget dari teman sekamar gue. Pada akhirnya mereka semua tahu kalau gue ini cowok pelangi, jadi istilah kata gitu ya, gue yang couple sama si Indra ini gak ada lagi artinya gitu. Makin kesini karena ya gue jadi kayak seolah-olah milik bersama gitu. Aduh, jadi gue tuh kayak gimana ya harus bilangnya gitu. Ya gue yang awalnya kebucinan sama si Indra, tapi ya bucinnya gue ini ya Sagittarius ya, mohon maaf. Nggak mudah bosan sih, mudah membuka untuk orang yang baru gitu, which is kayak Yogi, Rama, dan juga Adi. Dimana waktu itu gue dapat surprise dari 4 orang teman ini. Paginya sekolah, terus yang seperti biasa ada ekskul, ada yang main futsal, terus malamnya nih kembali ke malam lagi setelah kelar belajar malam dan udah menunjukkan waktu setengah 11 malam. Karena setengah 11 malam ini semua anak-anak kelas 1 ini emang udah diwajibkan tidak keluar kamar, which is mesti di kamar masing-masing gitu, tidak boleh ada yang keluyuran karena ketat ya yang namanya rules di asrama kayak gitu. Jadi udah hening dan sepi-sepinya gitu. Tiba-tiba tuh si Indra langsung geletuk, "Oke Kim, saatnya kita berempat ngasih lo hadiah," kata dia. Hore gitu kan, gue langsung seneng tuh. Mana nih? Come on dong. Tapi sih hati gue mikir, ini orang 4 kan gak kemana-kemana gitu ya. Siang hari tadi kan ada yang ekskul, ada yang main futsal. Tapi tunggu deh, lo berempat bukannya tadi gak kemana-mana ya? Terus hadiahnya apa? Gue bilang gitu kan. Ketawa tuh mereka berempat. Ya adalah, kata dia. Ya enggak sih, yang namanya hadiah itu kan mesti dikadoin dulu. Aluma terlalu lebay katanya, kan terlalu girly, dia bilang gitu. Ya iya sih, di otak gue kan gitu hadiah gitu kan. Tapi hadiah kali ini beda nih. Apa dong, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba si Yogi langsung nyetuk nih, hadiah buat lo, mereka berdua, kata dia kan. Hah? Jadi itu pertama kalinya mereka berdua alias si Rahmat dan si Adi ini diperkenalkan sama gue secara langsung oleh si Yogi sama si Indra. "Hai Kim," kata si Rahmat dan si Adi kan. "Kita berdua udah tahu kok lo itu cowok pelangi, bla 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 gitulah." Aduh sumpah itu malu banget guys, malu banget ya. Sampai kayak gue tuh kayak, jadi ini hadiahnya gitu ya. Iyalah, kata dia kan. Kalau gue taunya begini sih gue nggak akan se-excited ini gitu kan. Tahu-taunya cuman hadiahnya cuman si Rama sama si Adi doang, apaan gitu kan. Tiba-tiba tuh si Indra matiin lampu, rot gitu kan. Loh kok dimatiin sih? Emang udah mau pada tidur ya, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba mereka berempat nih kompakan sekompakannya. Loh kok mereka berempat tiba-tiba ngelepas ini. Ya gue tahu sih orang yang mau tidur, teman-teman gue kayak gitu semua sih. Gak ada yang tidur yang hanya mengenakan ini, cuman gue doang gitu. Ya oke lah, mungkin mau pada tidur kali ya gitu. Tapi ada yang aneh nih. Setelah mereka ngelepasin ini, yang bagian bawah pun juga sama. Loh, kok tumben ini orang 4 kompakan banget, mau ngapain sih kalian gitu kan? Kok tiba-tiba kalian kayak gitu, tumben-tumbenan gitu ya, tidurnya kayak gitu kondisinya. Terus si Ida langsung bilang tuh, "Ini hadiah buat lo Kim," kata dia, "dari kami berempat." Apa? Tiba-tiba dengan kompaknya setelah mereka semua berempat hanya mengenakan yang model segitiga doang, menghampiri gue guys. Terus waktu itu, "Sinilah lo nya, jangan sana mulu," kata dia. Gue ya dari tempat tidur gue langsung beranjak menghampiri mereka berempat.
Jadi mereka berempat ini depan gue banget kan, berjajar gini ya, melingkar gini gitu kan. Ini buat lo, kata dia. Apa, katanya. Langsung tuh si Yogi, lihatlah, mata lu pasti kemana-mana kan, kata dia. Gue kan malu tuh ya. Udahlah, sekarang lu ngambil posisi aja jongkok, kata dia kan. Hah? Karena malam hari ini kita berempat mau kasih lo surprise, kata dia kan. Gue langsung nurut aja tuh. Gue jongkok, dan pas jongkok, keempat-empatnya kompakan ngeluarin somethingnya guys. Setelah nih keluarin somethingnya, which is sampingnya Indra, Yogi, dan itu sampingnya Rahmat dan juga Adi, mereka ngelilingi gue gitu. Jadi depan dua, belakang dua, jadi pokoknya melingkar gitulah. Terus keempat-empatnya lagi berusaha untuk ngebangun somethingnya masing-masing. Dan yang pertama kali bangkit tanpa belum diapa-apain adalah punyanya Indra. Dari sanalah gue kaget, ternyata mereka berempat ngasih gue hadiah. Hadiahnya adalah fun bersama alias bergiliran. Wow, sumpah gue seneng banget. Ya udah tuh, setelah kayak gitu gue langsung maju aja, karena gue sama si Indra ini udah, ya katakanlah udah yang paling senior gitu lah ya dari semuanya. Gue langsung mulai meraihnya dan langsung ngelakuin yang namanya karaoke. Sambil karaoke punya si Indra, terus tangan kanan gue ke sampingnya si Yogi, dan first time tangan kiri gue ini meraih ke sampingnya si Rahmat. Itu yang pertama kali sih. Saling gantian ke yang si Adi juga, pokoknya silih bergantian gue ngelakuin karaoke. Beberapa menit ganti ke si Yogi, dan berapa menit kemudian pertama kalinya gue karaoke ke si Rahmat dan sama si Adi. Terus seperti itu guys siklusnya, dan tanpa disadari mereka berempat udah dalam keadaan full, sementara gue belum. Terus tiba-tiba langsung bilang tuh si Indra, ayo dong lo juga full, kata dia kan, biar seru. Itu sih nggak ngomong belak-belakan gini ya, kita bisik-bisikan karena memang nggak boleh berisik juga gitu. Ya udah, terus lah kayak gitu gue pun prepare. Ya jujur lah sih, gue udah sangat sebangkit-bangkitnya, bener-bener udah kayaknya tuh begini pun gue bakal tuntas nih lama-kelamaan gitu, karena di hadapan gue berjejeran something cowok-cowok kamar gue gitu kan, yang katakanlah luar biasa banget punya somethingnya, yang di usia segitu tuh mantap banget gitu kan. Apalagi itu first time banget gue ngerasain somethingnya si Rahmat dan juga si Adi ini guys. Setelah kayak gitu pokoknya gue disuruh ngelakuin karaoke sampai hampir capek ya, karena hampir bergantian juga. Sesekali mereka barengan juga gitu kan, mendekatkan somethingnya biar gue tuh kayak ya enjoynya. Lu bayangin aja deh, 4 something di depan mata gue kayak gimana sih gitu kan. Ya itu sih yang gue rasain. Sampai mereka berempat pun juga kayaknya udah mulai gak sabar pengen ke step berikutnya. Setelah kelar, waktu itu gue langsung disuruh buat ke kondisi, katakanlah kondisi yang sangat umum, dimana waktu itu gue disuruh untuk tiduran gitu kan. Terus gue langsung rebahan waktu itu di bawah ya, karena memang di bawah ini adalah tempat tidur mereka berempat biasanya, karena yang tidur di atas kasur cuman gue doang gitu. Terus langsung disiapin gue dengan posisi yang sangat nyaman gitu. Ya udah tuh, setelah kayak gitu tiba-tiba si Indra ngambil lotion tuh pakai dulu, kata dia kan. Ya udah tuh, langsung urut aja, gue prepare ke bagian area belakangnya gue, dan itu langsung. Setelah kayak gitu, sekarang gue persilakan buat orang yang baru pertama kali merasakan si Kimtan malam hari ini, yaitu si Adi. Dan pertama kalinya yang ngelakuin itu sama gue adalah si Adi guys. Dia dan gue ngelakuinnya. Oh my god, jujur li situ gue kaget banget, gue seneng banget. Dan hitungan detik pun akhirnya si Adi ngelakuin gerakan maju mundur, dan ya udah gue enjoynya sambil gue karaoke ke si Rahmat, dan tangan kanan kiri gue meraih somethingnya si Yogi sama si Indra. Terus aja begitu guys, bergiliran. Beberapa saat kelar, ganti yang kedua si Rahmat. Terus juga begitu bergiliran, ganti sama si Yogi, ganti sama si Indra. Pokoknya terus seperti itu bergiliran guys.
mereka berempat malam hari itu. Kenapa ya? Lama banget sih, gak cepat-cepat tuntas gitu. Malah hampir 2 putaran mereka berempat tuh silih bergantian. Gue dibikin nyaman, gue dibikin enjoy. Belum ada satupun yang tuntas duluan guys. Malah ketika yang ke putaran kedua, ketika gue sama si Adi ini, gue akhirnya tuntas duluan guys. Karena gue udah gak sabar lagi mendapatkan perlakuan dari mereka berempat gitu. Cuman waktu itu gue gak dikasih ampun sama mereka berempat. Gue dilanjut lagi. Bayangin ketika gue udah tuntas, gue langsung ngelakuinnya lagi karena mereka belum kelar gitu kan. Nah kali ini mereka berempat mungkin sepakat kali ya mau menuntaskannya. Pertama seperti biasa, putaran ketiga itu si Adi dulu, terus lama kemudian dia ngelakuin full speed, gerakan-gerakan seperti itu pokoknya lah ya. Dan waktu itu asal kalian tahu, gue cuman di satu style doang ya, gak gimana-gimana, pokoknya satu style doang. Seperti biasa ketika si Adi ngelakuin full speed ini, gue sambil karaoke juga, sambil meraih ke sampingnya si Indra sama si Yogi juga. Setelah ngelakuin full speed, akhirnya berhenti dengan tuntas. Kelar tuh sama si Adi, ganti sama si Rahmat. Begitupun juga sama, ngelakuin hal yang sama, full speed juga. Terus akhirnya tuntas. Nah kali ini ketika sama si Rahmat sama si Adi udah tuntas dan mereka lagi nontonin kita bertiga nih, gue sama si Yogi ini cukup sedikit amazed gitu, karena si Yogi mau ngelakuin do something sambil beginian sama gue. Ya gue sih seneng sih, karena sama si Rahmat sama si Adi ini gue belum beginian sih, jujur ya. Tapi sama si Yogi ini sambil beginian juga. Terus tak lama kemudian dia full speed dan akhirnya tuntas. Ketiga-tiganya tuntas di dalam. Dan terakhir sang rajanya, orang yang katakanlah yang pertama kali banget sama gue, itu si Indra. Dan mereka bertiga nontonin kita berdua. Lalu kita pun ngelakuinnya sangat-sangat enjoy banget. Dan sama si Indra ini ya gue sih full ya, dalam artian beginian pun juga lama. Terus dia ke area ininya gue juga, terus dia ngelakuin gerakan-gerakan yang nggak langsung buru-buru tuntas sih, dia cukup agak dilamain dikit gitu, sampai beberapa kali gue dipindahin menyamping, terus gue digituin lagi, terus gue agak diangkat dikit, pokoknya dibikin kayak endingnya sangat indah lah gitu. Dan tak lama kemudian gue pun tuntas yang kedua kalinya guys. Sumpah itu gue tuntas 2 kali dan dua-duanya tuntas secara alami. Saking nyamannya, saking enjoynya gitu. Terus tak lama kemudian ketika gue habis tuntas yang kedua kalinya, si Indra ngelakuin full speed. Dan di akhir full speed ini dia berhenti sambil begini sama gue, dan dia pun akhirnya tuntas guys. Setelah kelar, terus tiba-tiba si Indra bilang sama si Rama sama si Adi ini, "Di, Mat," tuh kata dia, langsung nyamperin gue. Ternyata mereka berdua ngasih begini juga sama gue guys. Jadi intinya malam hari itu ya gue merasakan keempat teman gue ini secara langsung berbarengan gitu. Dan keempat-empatnya bikin gue nyaman senyaman-nyamannya. Oh my god, dimana sih lo kalian semua berempat guys? Jujur gue kangen ya. Ya gue sih nggak tahu ya sekarang gimana kabar kalian gitu, karena malam hari itu nggak akan pernah gue lupain seumur hidup gue, karena itu malam yang sangat indah buat gue, yang tidak akan pernah gue dapetin lagi di manapun gitu. Karena kalian ini semuanya basisnya bukan cowok pelangi itu sih. Jadi gue sangat mendapatkan perlakuan yang sangat, katakanlah, so manly people gitu, so manly boy dari kalian berempat malam hari itu. Dan itu first time buat Rahmat dan Adi do something sama gue. Meskipun harus dalam keadaan bergiliran kayak gitu, tapi gue sangat seneng banget ketika masa gue remaja dulu, ketika gue stay di asrama bareng Rahmat, Adi, Yogi, dan juga Indra. Kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini? Ini bukan akhir ya, tenang aja. Pengalaman di asrama masih banyak banget yang belum gue share ke kalian. Next gue bakal share lagi pengalaman gue yang lainnya. Semoga gue mau menceritakannya, karena jujur gue nge-share pengalaman gue ini secara random ya, sama siapapun itu dan ketika dimanapun itu. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next time.